Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena fisika, yaitu gerak melingkar beraturan berbantuan video tracker. Sebelum itu, mari kita bahas secara singkat terlebih dahulu materi gerak melingkar beraturan. Pertama-tama, saya ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan gerak ban pada roda mobil atau pada roda motor? Lalu bagaimana dengan gerak bumi mengelilingi matahari? Kira-kira fenomena apakah yang terjadi pada kedua gerak benda tersebut? Benar sekali, keduanya adalah contoh gerak melingkar beraturan. Apa sih gerak melingkar beraturan itu? Gerak melingkar beraturan atau biasa disingkat dengan GMB merupakan gerak sebuah benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatannya. Berikut adalah besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Pertama adalah frekuensi dan periode, kecepatan linier, yang ketiga ada kecepatan sudut, dan yang keempat ada percepatan sentripetal. Yang pertama ada frekuensi dan periode. Frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensi satuannya adalah Hertz, di mana frekuensi F sama dengan N per T. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran, di mana satuan periode adalah S. Periode dilambangkan dengan T. T sama dengan T per N. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Selanjutnya adalah kecepatan linier. Kecepatan linier merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Kecepatan linier biasa dilambangkan dengan V. Persamaan kecepatan linier V sama dengan 2πr per T atau 2πr kalikan F, di mana V adalah kecepatan linier dengan satuan meter per sekon, R adalah jarak, T adalah periode, dan F adalah frekuensi. Selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut biasa dilambangkan dengan omega. Omega sama dengan 2π per T atau 2π kalikan F, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, pi adalah 22 per 7 atau 3,14, T adalah periode, dan F adalah frekuensi. Selanjutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak melingkar beraturan, di mana arah percepatan sentripetal ini selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh sebuah gaya, yaitu gaya sentripetal. Contoh gaya sentripetal di kehidupan sehari-hari adalah bumi. Bumi mengorbit mengelilingi matahari merupakan contoh gaya sentripetal di kehidupan sehari-hari. Percepatan sentripetal biasanya dilambangkan dengan AS. AS adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat per R, di mana AS merupakan percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat dan V adalah kecepatan linier. Berikut tadi adalah materi singkat tentang gerak melingkar beraturan. Selanjutnya, tracker merupakan aplikasi analisis dan pemodelan video yang dikembangkan oleh Java Open Source Basic, atau biasa disingkat dengan OSP. Tracker mampu menyajikan fenomena fisika secara nyata beserta representasinya, baik berupa data kuantitatif maupun grafik. Penggunaan software tracker dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak keluaran parameter fisika. Apa saja keluaran parameter fisika tersebut? Yang pertama ada frekuensi.
kemudian periode, kecepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis gerak melingkar beraturan menggunakan software tracker. Software tracker dapat didapatkan atau diperoleh melalui website secara gratis. Setelah kita mendownload melalui website, maka akan muncul icon tracker pada shortcut PC. Nah, berikut adalah tampilan utama tracker ketika kita buka. Dan ikuti saja langkah-langkahnya untuk dapat menginstal software tracker. Tunggu sampai terinstall penuh. Setelah software tracker terbuka, beginilah tampilan utama dari software tracker. Di dalamnya terdapat berbagai tools yang dapat kita gunakan untuk menganalisis video gerak melingkar beraturan ataupun gerak kinematika lainnya. Sebelum kita melakukan analisis menggunakan software tracker, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan video mana yang akan kita analisis di software tracker. Untuk dapat mengunggahnya, kita bisa langsung klik open, kemudian pilih video mana yang akan kita analisis. Di sini saya menggunakan video gerak pedal pada sepeda yang merepresentasikan dari gerak melingkar beraturan. Untuk menganalisis tracker, perputaran dari videonya harus searah dengan jarum jam. Di sini belum searah dengan jarum jam, maka kita edit dengan cara klik video, kemudian kita pilih rotasi, dan kita klik terbalik, kemudian akhiri. Video sudah berubah perputarannya menjadi searah dengan jarum jam. Langkah selanjutnya adalah menentukan frame awal dan frame akhir dengan cara klik icon yang bentuknya seperti film, kemudian tentukan frame awal dan frame akhirnya. Di sini saya menggunakan frame awal 128 dan frame akhirnya 291 untuk satu putaran penuh pada pedal sepeda. Langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa melalui icon yang sebelahnya icon berbentuk film. Di situ ada bentuk segitiga kecil ke bawah, diklik, kemudian track baru dan tongkat kalibrasi, atau melalui track, kemudian track baru dan pilih alat kalibrasi, kemudian tongkat kalibrasi. Setelah kita mengeklik tongkat kalibrasi, kemudian tekan Shift. Perhatikan kursornya berubah menjadi kotak biru. Kita tarik dari ujung bawah pedal di bagian bawah sampai ujung pedal yang ada di atas. Untuk panjangnya bisa kita atur sesuai dengan panjang pedalnya. Di sini saya atur di angka 0,75 meter. Langkah selanjutnya adalah menentukan sumbu koordinat dengan cara klik icon yang berbentuk sumbu koordinat. Fungsi dari sumbu koordinat itu sendiri adalah untuk menentukan posisi dari benda yang bergerak. Nah, di sini sumbu koordinatnya kita pastikan X-nya 0 dan Y-nya 0. Kemudian klik kanan dan pilih terkunci agar sumbu koordinatnya terkunci. Langkah selanjutnya adalah memposisikan calibration stick sejajar dengan sumbu koordinat. Kita sejajarkan terlebih dahulu.
Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan melakukan track, yaitu dengan cara klik track, kemudian track baru dan titik masa. Kemudian akan muncul masa A. Di sebelah kanan terdapat daftar tabel dan grafik. Di situ akan memperjelas hasil dari tracking pada video gerak melingkar beraturan tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan tracking dengan cara klik Ctrl dan Shift secara bersamaan, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, kemudian klik pencarian. Nah, di sini pada tandai otomatis saya menggunakan satu langkah saja. Saya menggunakan titik merah pada pedal sepeda sebagai titik masanya. Bisa dilihat pada grafiknya bergerak sesuai dengan perputaran pedal sepedanya. Di sini saya menggunakan satu putaran penuh dan grafiknya membentuk sinusoidal. Bisa dilihat juga di bagian bawahnya terdapat tabel T terhadap X dan posisi Y. Setelah itu, di sini kita bisa klik data untuk mencari komponen apa saja yang kita perlukan. Nah, karena di sini gerak melingkar beraturan, yaitu gerak suatu benda yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Di sini saya coba mencari komponen V. Bisa kita lihat bahwa V-nya terlihat konstan. Di sini kita juga bisa melihat analisis grafiknya dengan cara klik kanan, kemudian klik analisis. Di situ kita bisa melihat beberapa data yang mungkin akan kita perlukan. Kita juga bisa melihat algoritmanya. Sekian analisis video tracker gerak melingkar beraturan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.